Jumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati. Nah, kali ini masih dengan materi yang sama, yaitu tentang persamaan kuadrat. Oke, bagaimana kabar kalian? Bu Laksmi harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan sudah siap untuk belajar bersama kembali dengan Bu Laksmi. Oke, kalau kemarin kalian sudah belajar bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat, ya. Bisa dengan memfaktorkan, kemudian dengan menggunakan rumus kuadratik, dan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang seperti yang Bu Laksmi sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu kita akan membahas bagaimana menentukan jenis akar persamaan kuadrat itu berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, tentu kalian masih ingat kan? Bentuk umum persamaan kuadrat itu apa? Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Apa ayo bentuknya? AX kuadrat ditambah apa? Bx ditambah C sama dengan 0. Ya, betul. Nah, sekarang yang dimaksud dengan diskriminan itu sendiri apa? Diskriminan itu artinya adalah pembeda, ya. Simbolnya adalah D. Nah, D itu kemarin kan sudah jelas disinggung. D sama dengan apa? B kuadrat min 4AC, ya. Nah, yang dimaksud dengan diskriminan itu bagaimana? Yaitu pembeda. Nah, kita akan melihat karakteristik atau jenis akar persamaan kuadrat tersebut berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, seandainya nilai diskriminan D-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar real, ya. Persamaan kuadrat mempunyai akar real, bilangan real, ya. Ini bilangan real maksudnya. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang kembar. Mempunyai dua akar kembar atau sama, ya. Kembar atau sama. Kemudian jika D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang berbeda, dua akar yang berlainan atau berbeda. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, kalau kurang dari 0 itu artinya apa? Negatif kan? Maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki penyelesaian. Persamaan kuadrat tidak memiliki akar yang real. Tidak memiliki akar yang real, ya. Karena apa? Karena D-nya negatif. Jadi persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar yang real. Artinya apa? Dia tidak mempunyai penyelesaian. Nah, maksudnya apa sih? Nah, yuk kita coba latihan berikut ini. Yuk, kita lihat bersama ya. Nah, kita lihat soalnya. Berdasarkan diskriminannya, tentukan jenis akar dan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, yuk kita selesaikan satu per satu, ya. Penyelesaian.
penyelesaian. Kita lihat yang A terlebih dahulu ya, yang A. Kita tulis lagi persamaannya, x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita lihat A-nya berapa? A tadi koefisiennya siapa? A itu koefisien siapa? X kuadrat ya. A itu koefisien X kuadrat. B koefisien X. Kemudian C-nya itu sebagai apa? Konstanta. Ya, kemudian D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, nah dari persamaan kuadrat ini, koefisien dari X kuadrat berapa? 1. Kemudian B atau koefisien X-nya berapa? 3. C-nya ada enggak? Enggak ada. Nah, kalau tidak mempunyai konstanta, berarti C-nya berapa? 0. Nah, sekarang kita tulis D sama dengan apa? B kuadrat min 4AC. 4AC itu artinya 4 kali A kali C. Gitu ya. Sama dengan B-nya itu kan 3. Berarti kan 3 kuadrat. Dikurangi 4 kali A-nya berapa? 1. C-nya berapa? 0. Nah, berarti 3 kuadrat berapa? 9. Dikurangi 4 kali 1 kali 0, 0 kan? Nah, 9 kurangi 0, 9. Berarti D-nya sama dengan 9. Nah, kalau D-nya sama dengan 9, berarti kan lebih dari 0 toh diskriminannya. Nah, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, berarti persamaan kuadrat ini bagaimana? Kita lihat lagi tadi. Jika D-nya lebih besar dari 0, berarti persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang berbeda. Maksudnya akar itu apa sih? Penyelesaian dari persamaan kuadrat, ya. Mempunyai dua akar penyelesaian yang berbeda. Coba kita cek yang ini. Nah, coba kita faktorkan. X kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Coba kita faktorkan. Nah, faktornya yang sama yang mana? X toh, kita keluarkan X. Tinggal apa? X ditambah 3 sama dengan 0. Kalian jangan lupa loh ya, memfaktorkan. Nah, sehingga persamaan kuadrat ini akan bernilai 0 ketika apa? Ketika X1 sama dengan 0, X-nya ini sama dengan 0 kan? Atau X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan negatif 3. Nah, yang dimaksud dengan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0 itu adalah ini. X1 sama dengan 0. Atau X2 sama dengan negatif 3. Jadi yang dimaksud apa tadi? Mempunyai dua akar yang berlainan. Akar-akarnya ini loh. X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan negatif 3. Oke, Blas ulang sekali lagi ya. Jadi mencari jenis akar penyelesaian dari persamaan kuadrat itu yang pertama kalian cek dulu diskriminannya ya kan. Diskriminannya tadi kan B kuadrat dikurangi 4AC ya kan, kita masukkan A-nya kan 1, B-nya 3, C-nya 0 dimasukkan sehingga ketemu D-nya berapa? 9. Nah, ternyata kalau D-nya itu 9 atau lebih dari 0, artinya persamaan kuadrat ini itu mempunyai dua akar yang berbeda. Nah, sekarang kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X tambah 0. Kita cari. Nah, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Kita faktorkan.
Nah, ini kan menggunakan FBB loh. Nah, faktornya yang sama mana? X toh? Kita keluarkan X. Tinggal apa? X kuadrat dibagi X, ketemu X. Ditambah 3X dibagi X, ketemu 3. Nah, persamaan kuadrat ini akan bernilai 0 ketika X1-nya ini sama dengan 0. Kan harusnya salah satu ini bernilai 0 toh? Bisa yang X1 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Berarti akar-akarnya adalah X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan negatif 3. Dong. Ya, oke. Sekarang kita coba yang soal nomor 2 ya. Nomor 2 yang B. Persamaannya kita tulis lagi. 2X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, dari sini yuk. A-nya berapa? Nah, tadi kan koefisien dari X kuadrat toh. Nah, berapa? 2. Tuh. B-nya berapa? Koefisien dari X negatif 7. Nah, konstantanya berapa? Negatif 15. Nah, sekarang kita cek dulu diskriminannya. B sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya negatif 7 toh. Nah, perhatikan penulisannya ya. Penulisan antara begini, negatif 7 kuadrat dengan dikurung negatif 7 dikuadratkan. Ini hasilnya berbeda loh ya. Kemarin ada yang ngeyel. Bu, kok itu hasilnya seperti itu? Nah, Ibu Laksmi malah jadi ingat kemarin ya, pas ulangan ya. Ini kan kalau negatif tidak pakai kurung, negatif 7 kuadrat, nulisnya seperti ini ya. Negatif 7 kuadrat. Nah, ini yang dikuadratkan itu hanya 7-nya. Jadi ini min dalam kurung 7 kuadrat. Jadi ini hasilnya berapa? Negatif 49. Kalau ini negatifnya dikurungi. Berarti ini jadi berapa? Negatif 7 kali negatif 7. Hasilnya berapa? Plus 49. Nah, kamu harus bisa membedakan ya.